sedikit keren Satrio Piningit ya. Jadi Bung Karno itu seorang Satrio Piningit yang paripurna sampai masa tugasnya, sampai terakhirnya. Dan sekarang masih hidup. Yang hidup apanya? Sukmanya. Saksinya banyak, betul. saksinya banyak. Jadi oleh karena itu pada waktu dipindah ke atas, saya ya mau bayangan saya ngangkat itu, tulang-tulangnya tuh pindah ke sana gitu. Jari satu aja ndak ada. Ndak ada, jari satu aja ada. Tapi ininya masih nggak itu, apa, kain kafan? Kainnya masih ada. Kainnya masih ada. Tulang satu aja ndak ada. Oke, yang Jati, selanjutnya ini saya akan coba menanyakan sesuatu yang jadi kegelisahan dalam diri saya terkait dengan founding fathers kita, ya Bung Karno begitu. Namun sebelumnya menjenengan kok, saya tadi lihat bajunya kok kayak gaul gitu ya. Iya. Apa yang melatar belakangi? Memang hari ini saya pengen cerita tentang politik ya. Dan saya berpolitik itu dibimbing langsung oleh Bung Karno. Bahasanya dibimbing langsung. Karena Bung Karno itu adalah sosok seorang pemimpin yang sangat, satu, mencintai dunia seni. Yang kedua adalah senang kepada pemuda-pemuda yang pemberani ya. Oleh karena itu saya pernah dimarahi oleh beliau tahun 1963. Gara-gara apa? Saya resolusi di Blitar besar-besaran untuk minta PKI dibubarkan. Waktu itu ya, minta PKI dibubarkan tahun 63 itu ya. Kenapa kalau saya minta dibubarkan? Karena saya itu sekolah di sekolah swasta, masuknya sore waktu itu. Lah, kepala sekolah saya itu pada waktu semua sudah pulang rapat di sekolahan. Pada waktu rapat itu saya mendengarkan di luar itu karena kantor guru-guru itu dari papan gitu, tadi dengar lah. Kepala sekolah itu bilang gini, kita harus mengkomuniskan Indonesia. Karena apa? Karena kalau Pancasila, jangankan kok dunia, orang Indonesia aja banyak yang nggak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan DI, PRRI, Permesta ya, lalu di Jawa Barat itu pemberontakan karena nggak senang dengan Pancasila. Nah, dengan kata-kata itu udah teman-teman saya ajak rapat di tengah sawah, pentung ayo keluar, waduh tawuran. Dimarahin Bung Karno. Iya, akhirnya Bung Karno dengar, pergi ke Blitar mau nyekar Mbah Putri sama Mbah Kakung, pesen sama ibu, yuk Jati aja leh metu, aku harap nyekar, nyadran kalau nyekar itu bahasa Bung Karno nyadran gitu ya. Terus ibu nimbali saya, aja lunga ngene-ngene, Bung Karno rawuh gini nggih. Terus ikut ke makam. Nah, yang mimpin upacara itu orang Bali. Namanya Bu Sati, orang Bali itu. Bu Sati itu bilang begini, nanti kalau ada lalat hijau yang gede datang jangan digurak ya. Itu utusan leluhur supaya lihat sesaji ini bagaimana, sudah cukup apa enggak gitu. Yang kedua, kalau tanah ini bergerak, jangan kemana-mana. Berarti doa kita diterima oleh bumi, oleh Yang Maha Kuasa. Di bumi itu diterima gitu. Lalat-lalatnya dua datang ngomong gitu, gede gitu. Jadi nggak seperti lalat hijau biasa itu gede ya kan. Saya juga baru tahu itu. Lalu setelah itu tanah itu gerak-gerak gini lah. Sana kan dekat Gunung Kelut. Saya kan takut, jangan-jangan Gunung Kelut meledos. Saya mau berdiri gini, oleh Bung Karno saya ditahan gini. Mau kemana Jati? Mboten datang pundi-pundi, ndak kemana-mana gitu. Jadi sekarang kelas berapa? Kelas 2 di di Semea gitu. Ya wis, belajar sing sregep sampai lulus. Setelah itu nanti ke Jakarta melanjutkan di sana sambil biar nanti diajarin dalang oleh Pak Gito Swoko. Itu dalangnya dari Kademangan. Ingat-ingat ya Jat ya, besok Jati yang meneruskan Bapak. Itu 63. Makanya sampai sekarang tuh tidak pernah bisa tidur saya itu.
mikir apa? Jadi ngerti bahwa melanjutkan Bapak itu artinya bukan kok saya harus menjadi RI 1, saya harus menjadi ndak gitu loh ya. Harus menjaga satu, bangsa ini harus terus tetap kondusif. Yang kedua adalah menjaga supaya putra-putra beliau itu tetap ndak ada yang ganggu macam-macam ya. Lalu yang ketiga yang penting adalah ajarannya. Sampai saya beli tanah di Singosari, itu luasnya kira-kira sekitar 6.000 meter. Itu rencana saya dulu untuk sekolahan Pancasila nasional dan internasional, rencana saya itu di sana itu. Tapi ya karena kalau saya sudah punya cita-cita gitu tuh hanya pasrah, ndak pernah buat proposal, ndak pernah buat gini-gini, minta-minta ngeribui keluarga juga nggak pernah. Semua berangkat dari saya sendiri. Iya. Yang saya sedikit menanyakan sesuatu yang mengganjal ya. Kita tahu bahwa panjenengan dulu pernah mengatakan bahwa ketika keluarga berencana untuk memindah makam beliau, Bung Karno begitu kan, saat dibuka ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Betul. Nah, muncul sebuah spekulasi yang pertama bahwa jasad beliau memang benar-benar hilang karena muksa kehendak Sang Pencipta. Spekulasi yang kedua, jangan-jangan peristiwa kematian Bung Karno itu hanya rekayasa semesta, bahwa ternyata beliau masih hidup sampai saat ini. Karena ada beberapa orang yang mengatakan pernah melihat beliau secara langsung di Lampung. Sejauh ini ada 2 orang yang mengatakan begitu kepada saya. Nah, mungkin kan pada saat kematian itu kan memang tidak ada yang melihat jasadnya, ataukah memang ada? Gimana pendapat yang Jati? Pada waktu beliau dinyatakan wafat, ya, saya itu oleh Ibu Wardoyo harus ikut ke makam, ya. Saya ikut ngangkat jasadnya, ya, ikut ngangkat jasadnya. Saya turun ke bawah ngikut jasadnya lalu ditaruh gitu. Di kira-kira 10 meter dari Yang Putri sama Yang Kakung gitu, dan di bawah sana gitu. Terus suatu saat dari Bali itu Ibu Sati tadi itu mengatakan bahwa Bung Karno harus ditaruh di antara bapak dan ibu gitu, antara Mbak Putri, karena Yang Putri kan dari Bali ya, Yang Kakung dari Blitar aja ya itu ya. Tapi pada saat peristiwa meninggalnya beliau itu keluarga-keluarga terdekat nangis haru apa enggak ya? Diwarnai tangisan luar biasa enggak? Waktu itu ya jelas Mas, jelas semua itu menangis luar biasa ya, karena memang waktu itu memang ya menurut saya Bung Karno itu memang bahasanya ya memang harus dihilangkan lah, dimatikan lah, bahasanya seperti itu secara politik ya. Itu kan persoalan internasional juga sebenarnya. Persoalan internasional ya. Terus karena waktu itu Bung Karno itu mencanangkan suatu politik yang namanya Nasakom. Nah, saya dimarahi Bung Karno minta PKI supaya bubar dari Indonesia itu karena masih Nasakom tadi itu. Nasakom itu Nasional Agama Komunis. Oleh karena itu saya sekarang kepada adik-adik saya minta hati-hati. Jangan sampai terjebak oleh provokator dari orang-orang bahwa PKI itu komunis. Memang betul PKI itu komunis, tapi komunis belum tentu PKI. Kalau kita antem kromo bahwa kita harus anti komunis, Rusia sedemikian besarnya, Cina sedemikian besarnya, Korea Utara sedemikian besarnya, dan kita mau bodoh ketepil mau menang ngopo ya. Sebentar ya. Saya kejar sedikit ya, supaya ini informasi ini tidak bias. Yang Jati ikut mengangkat jenazahnya Bung Karno. Iya. Dan itu memang perawakannya memang Bung Karno benar. Bung Karno betul Bung Karno, saya tahu, saya hafal betul kerut-kerutnya. Iya. Siapa yang ngerawat terakhir kali Bung Karno ketika sampai kabundut? Yang rawat Bung Karno terakhir kalau tidak salah seorang dokter hewan ya, dokter hewan disuruh merawat. Sebenarnya itu diperintahkan untuk karena Bung Karno itu waktu itu digranat tidak mati, ditembak gini tidak mati pada waktu Idul Adha sama itu katanya tubuhnya jadi 2 atau apa? Iya itu. Jadi sampai yang nembak bingung loh, Bung Karno kok banyak gini, akhirnya kena temannya sendiri tadi itu. Itu kalau tidak makhluk atau titah yang memang dikehendaki oleh Sang Maha, sebagai seorang saya pakai istilah agak sedikit satro piningit ya. Jadi Bung Karno itu
seorang Satrio Piningit yang paripurna sampai masa tugasnya, sampai terakhirnya. Dan sekarang masih hidup. Yang hidup apanya? Sukmanya. Saksinya banyak, betul. saksinya banyak. Jadi oleh karena itu pada waktu dipindah ke atas, saya ya mau bayangan saya ngangkat itu, tulang-tulangnya pindah ke sana gitu. Jari satu aja ndak ada. Ndak ada, jari satu aja ada. Tapi ininya masih nggak itu, apa, kain kafan? Kainnya masih ada. Kainnya masih ada. Tulang satu aja ndak ada. Kira-kira itu selang sekitar 1 tahun kok itu. 1 tahun mau dipindah ke atas itulah. Terus itu kan dinyatakan meninggal tahun 71. Betul. Nah, tahun 78 pada waktu perang di Timur Timur ada seorang marinir. Namanya Sri Ageng Widadi. Pernah cerita gitu. Rumahnya di Bantur, sekarang masih hidup masih hidup ya. Jam 10 siang begitu Pak Sri diberontong pretilin dari lereng gunung begitu, sembunyi di baliknya batu kira-kira 3 meter. Bung Karno tuh datang jam 10 siang itu. Sri itu kaget, Pak Sri kaget loh. Bapak siapa? Oh, mesti aja kamu lupa, wong saya tidak pakai pakaian dinas, cuma pakai kaos putih, lubang begitu ya. Terus apa? Saya Bung Karno, lalu sujud Pak Sri, sujud ke Bung Karno gitu, terus didirikan dah. Kamu sekarang sajak keluar dari sini, tapi setelah itu kamu cari buat rumah di Bantur, agak ke utara selatan Gondang Legi, ya. Jangan di kecamatannya. Kamu harus buka sendiri rumah di hutan itu. Pakai bambu boleh, pakai daun pisang boleh. Pokoknya kamu di sana, ya. Sekarang masih sugeng orangnya. Ya itu. Yang saya tanya lagi yang terkait dengan Bung Karno ya. Jadi gini, saya pernah melihat statement beliau di sebuah video begitu. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, jangan kau ceritakan penderitaanku kepada orang lain. Gitu. Saya kemudian tersentuh. Seberapa menderita Bung Karno di akhir hayatnya yang jadi? Bagaimana ndak menderita ya? Yang terakhir itu pengen pecel. Bung Karno tuh senengannya kan nasi pecel. Nasi kuning seneng nggak? Ya nasi kuning juga seneng, tapi paling utama pecel seneng beliau itu ya. Sesepuh yang didatangi minta nasi kuning. Iya, terus minta kepada yang awal itu, Mbak tolong kalau punya duit saya dibelikan pecel. Gak pegang uang? Gak pegang uang seorang presiden? Loh, gak punya. Bung Karno dompet aja gak pegang, gak punya. Jawabannya apa? Waduh maaf Pak, tinggal 1.000 untuk pasien yang lainnya. Gitu. Jawabannya seperti itu. Seorang pimpinan negara kelas dunia. Nah, oleh karena itu ini nanti ada kaitannya bahwa Indonesia itu masih utang sejarah. Utang sejarah itu apa? Kalau sejarah ini nanti tidak diluruskan, sampai kapanpun rakyat itu tetap akan menderita. Karena sejarah itu kehendak Sang Maha Kuasa. Ya. Kalau misalnya Mas Indra, ibunya namanya siapa, bapaknya namanya siapa, dirubah jadi orang lain segala macam itu kan gak logis itu. Benar. Seperti saya, ibu saya namanya Suyi, bapak saya Notokarni. Lalu mulai saya SD diambil putra oleh Bu Wardoyo, ya sudah seperti ibu saya sendiri ya. Itu ya saya ceritakan semua itu supaya sejarah ini tidak hilang begitu. Ya. Terus 65 itu sebenarnya adalah rekayasa dari luar negeri. Kenapa? Karena Bung Karno pada waktu itu mencanangkan trikora dan dwikora. Trikora itu bebaskan Irian Barat, ya. Dwikora itu ganyang Malaysia. Kenapa Malaysia kok diganyang? Lah ini Malaysia juga harus tahu ini ya. Karena diam-diam Inggris itu pengen ngepung Indonesia. Ya, Indonesia pengen dikepung. Dengan Inggris kan mendirikan negara Commonwealth ya. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, lalu Australia dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu ngepung kita. Kenapa kita dikepung? Karena semua tahu bahwa kita itu negara terkaya di dunia. VOC di sini 500 tahun. Nah, oleh karena itu setelah kita diperangi, musuh itu tidak pernah menang dengan kita, baru ada taktik lain. Orang Indonesia itu jangan diperangi, tidak ada yang bisa menang, gitu. Ya.
Gimana caranya? Tipu otaknya, diberi halusinasi ya, diberi kayalan-kayalan bahwa surga itu adalah, bahwa ini adalah, bahwa besok kalau mati itu adalah gini. Nah itu sebenarnya adalah pembunuhan otak kita. Itu by design dari mereka sebenarnya. Iya, dari mereka. Dan bangsa kita itu berbudi luhur. Kalau diajak bicara yang membuat hidup, diajak bicara tentang sesuatu yang gaib itu seneng, ya toh. Akhirnya 98% hidupnya itu di situ, dan ini ratusan tahun. Jadi konsep surga neraka itu sebenarnya tipuan. Tipuan. Saya bilang tipuan ya. Karena oleh karena itu saya pernah harus keliling ke Timur Tengah segala macam tuh hanya untuk membuktikan dan kitab-kitab suci adik-adik sekarang tahu, di situ ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, semua tahu ya, semua saya baca dengan sabar dan telaten gitu. Tentang surga dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang jernih, bersih dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Iya. Masa besok kalau mati kita butuh rujak ulet di sana karena butuh merica dan jahe, kan tidak mungkin. Ternyata surga itu adalah tempat di mana manusia hidup. Di sana airnya gemericik ya, bermacam-macam tanaman, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang harum tadi itu. Bukan besok kalau mati. Iya, saya tadi sempat waktu perjalanan nanti tanya deh ke yang Jati gini, nyambung sekarang ini jawabannya. Manusia itu kan dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi, dibangkitkan juga di bumi. Ya, betul. Oleh karena itu kita sejak itu mulai ada istilah moksa ya, moksa. Moksa itu ada beberapa tipe. Tipe moksa pertama tipe ala Pangeran Diponegoro ya. Waktu itu tahun 1600-an, karena beliau sadar bahwa perjuangan itu belum selesai, masih jauh ya, dan barisan masih tidak revolusioner seperti yang dikayalkan. Akhirnya beliau mendirikan satu padepokan di Gunung Kawi ya. Di sana ada padepokan, cantrik-cantriknya itu kumpul. Suatu saat beliau sadar bahwa manusia itu akan habis masa hidupnya. Lah dikumpulkan mereka ya. Dah gini, semua hidup di bumi ini akan berakhir. Semua. Bahkan bumi pun akan berakhir entah berapa juta tahun. Tapi kalau yang lainnya bisa dilihat, entah binatang, entah ini, entah rumput, entah ini, tumbuhan mesti punya masa terakhirnya. Demikian juga manusia. Saya sudah waktunya ganti ke alam lain. Beberapa hari sebelumnya beliau melihat lubang gitu. Saya akan tidur di situ, tidak boleh satu pun menangis, tidak boleh, harus tegar. Kalau saya sudah tidur terus diuruk gitu, diuruk. Nah sekarang menjadi di Kawi itu ya, lalu menjadi pohon besar itu moksa yang pertama. Moksa yang kedua adalah Prabu Joyoboyo di Kediri ya. Kemarin saya ke sana dengan Pak Cip dari Turen itu. Di sana memang sengaja untuk menjelajahi, melakukan apa yang dilakukan oleh beliau ya, oleh beliau ke sana. Terus lah beliau itu moksanya bagaimana? Moksanya pada waktu itu kan sekitar abad ke-8 ke-6 gitu ya, mencari tempat yang suci di bumi ini ya. Kalau sekarang sudah, dan tempatnya itu di dekat padepokan saya sana, namanya Sumber Biru namanya ya. Di sana terus beliau itu sadar, akhirnya duduk begini di suatu tebing ya. Kalau sekarang sudah ada listrik, ada macam-macam, ada aspal. Kalau dulu sekian ratus tahun yang lalu ada apa ya, hutan lebat toh. Beliau duduk di sini, lama-lama dirambati oleh pohon, oleh rumput, oleh pohon, oleh lama-lama akar, dan lama-lama beliau itu ada di tengah-tengah pohon itu. Rogo jiwa dan raganya menjadi satu, menjadi pohon besar itu. Namanya terkenal dengan nama Ringin Putih di daerah Biru Singosari, 500 meter dari tempat saya, padepokan saya di sana. Lah, kenapa kok di situ? Karena disitulah tempat laboratorium orang Jawa. Laboratorium, makanya namanya biru, karena
bekas untuk apa? Untuk membuat energi pembakaran itu mesti biru anunya itu. Lah itu orang Blitar, namanya Mbu Baradah, bisa terbang tanpa baling-baling. Iya. Leluhur kita ya. Leluhur kita bisa terbang tanpa baling-baling. Leluhur kita sangat istimewa. Waduh, sangat berjasa, istimewa. Tapi kita seolah-olah didesain supaya lupa dan tidak itu. Saya tertarik dengan surga sebagai surga neraka sebagai tipuan, ya kan? Desain dari mereka. Tujuannya apa yang jadi? Ya tujuannya supaya waktu kita itu habis untuk belajar ke situ, mencari situ, sampai 7 turunan ya nggak akan ketemu. Sibuk ya dengan halusinasi halusinasi tadi ya? itu, iya toh. Karya nyatanya nggak ada. Nggak ada. Sehari semalam itu 24 jam ya. Kalau sudah sekian jam itu untuk berkayal, untuk ngelamun, ya ndak kau bernyapu, ndak kau bersih-resih, ndak kau ini. Sementara mereka yang di sana sudah berpikir menginjak luar angkasa segala macam gitu ya. Iya. Jadi kesalahan kita adalah spiritualitas mereka digunakan untuk aksi nyata, kontribusi nyata demi kemajuan sebuah bangsa. Betul. Sementara kita sibuk dengan halusinasi tadi itu ya. Okay. Dan ini harus ada perombakan besar-besaran. Mulai dari mana? Kurikulum pendidikan harus dirubah besar-besaran. Ini dengan revolusi. Meskipun revolusinya bukan gebuk-gebukan. Revolusi keberanian untuk merubah total. Karena situasi ini sudah dimulai sejak tahun 1974. Kurikulum kita sudah dirubah oleh Profesor Dr. Nugrono Susanto sama Daud Yusuf itu. Sehingga budi pekerti tidak ada. Setelah 65, semua kepala sekolah, semua kepala kantor itu diganti orang-orang ekstrim kanan. Ekstrim kanan setelah 65 itu. Itu yang ya? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak yang Jati atas pencerahannya.